Oke guys, langsung saja tanpa basa-basi. Berikut adalah jalan tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi dan sudah bisa dilewati. Yang pertama yaitu jalan tol Trans Sumatera, ruas Bekahuni Terbanggi Besar, yang telah dilalui pada bulan Mei tahun 2019 silam. Jalan tol terpanjang dan tercepat yang dibangun oleh PT Hutama Karya ini memiliki panjang 140,9 km. Jalan tol ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Maret tahun 2019. Ya, jika melewati jalan tol ini, kalian bisa menghemat jarak tempuh hingga berjam-jam. Jika melewati jalan biasa, membutuhkan waktu 4-5 jam. Nah, jika melewati tol Bekahuni Terbanggi Besar, kalian hanya butuh waktu hanya 1 jam saja. Cukup menghemat waktu, bukan? Makanya sejak tol ini diresmikan, banyak sekali kendaraan-kendaraan logistik maupun kendaraan pribadi yang memanfaatkan jalan tol ini. Yang kedua yaitu jalan tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, sepanjang 189 km. Ya, jalan tol ini diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di depan gerbang tol Simpang Pematang kilometer 240 pada hari Jumat, tanggal 15 November tahun 2019. Jalan tol ini merupakan jalan tol terpanjang yang pernah diresmikan oleh Presiden dan mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Indonesia. Hadirnya proyek strategis nasional di kawasan Provinsi Sumatera Selatan itu diyakini menjadi angin segar serta memberikan dampak signifikan dari sisi perkembangan ekonomi Sumatera Selatan. Selain itu juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat ketika berliburan menggunakan jalur darat. Bagaimana tidak? Dengan terpangkasnya waktu tempuh Palembang-Jakarta hampir 10 jam, bisa saja ke depan ruas tol ini akan menjadi primadona bagi para pemudik. Setelah tol ini rampung, waktu tempuh dari Jakarta ke Palembang hanya 7 jam saja. Lalu Lampung ke Palembang hanya 4 jam. Tentu ini menarik minat dari orang yang dari atau mau ke Jakarta lebih memilih jalur darat karena lebih menghemat waktu ketimbang melewati jalur biasa. Yang ketiga yaitu tol Kayu Agung Betung. Ruas tol ini diresmikan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia. Konstruksi ruas tol ini dimulai sejak Agustus 2016 yang terdiri dari 3 seksi. Ketiga seksi tersebut antara lain Kayu Agung Palembang, seksi Palembang Musilandas, dan seksi Musilandas Betung. Jalan tol Kayu Agung Palembang Betung atau biasa disebut juga dengan Kapal Betung merupakan bagian dari jaringan jalan tol Trans Sumatera yang membentang sepanjang 111,69 km dan memiliki 7 simpang susun. Selanjutnya yaitu jalan tol Belawan Medan Tanjung Morawa. Ya, jalan tol ini merupakan satu-satunya jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga di luar Pulau Jawa. Dibangun oleh kontraktor Takenaka Nippo Hutama dan konsultan Jepang PCI atau Pacific Consultant International. Jalan tol ini mulai beroperasi cukup lama, yaitu pada tahun 1986 dengan bentangan sekitar 34 km dan 2x2 lajur. Jalan tol ini menghubungkan pelabuhan Belawan ke Medan dan Tanjung Morawa.
sehingga dikenal dengan nama singkatan Belmera. Jalan tol ini dioperasikan dengan sistem transaksi tertutup. Volume lalu lintas di ruas tol ini juga menunjukkan peningkatan. Sebagai gambaran, rata-rata volume lalu lintas harian pada tahun 2011 sekitar 53.000 dan pada tahun 2012 mencapai sekitar 59.200. Ruas jalan ini memiliki 4 interchange, 14 jembatan perlintasan kendaraan, 5 jembatan penyeberangan orang, dan 10 gerbang tol. Selanjutnya yaitu Jalan Tol Medan Binjai. Ya, Jalan Tol Medan Binjai terhubung secara langsung dengan Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa sepanjang 43 km dan Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi sepanjang 61,72 km yang keduanya telah beroperasi sebelumnya. Jalan Tol Medan Binjai merupakan bagian dari ruas tol Trans Sumatera yang terbagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama ruas tol Tanjung Mulia Helvetia sepanjang 6,72 km. Kemudian seksi 2 ruas Helvetia Semayang sepanjang 6,18 km dan seksi 3 ruas Semayang Binjai sepanjang 4,28 km yang keseluruhannya sudah beroperasi sejak Oktober 2017 lalu. Selanjutnya yaitu Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi yang merupakan jalan tol yang menghubungkan Medan Tebing Tinggi serta Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Jalan tol sepanjang 61,80 km ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang terhubung dengan Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa. Dalam pembangunannya, jalan tol ini terbagi dalam 2 tahap pengerjaan, yaitu tahap pertama Medan Perbarakan Kuala Namu serta tahap kedua Perbarakan Tebing Tinggi. Ruas Perbarakan Sungai Rampah sepanjang 41,7 km diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018, ruas Tanjung Morawa ke Kuala Namu diresmikan pembukaannya oleh Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi. Terakhir, ruas Sungai Rampah Serdang Bedagai hingga Kota Tebing Tinggi dibuka pada tanggal 25 Maret tahun 2019. Selanjutnya yaitu Jalan Tol Palembang Indralaya atau disingkat dengan Tol Palindra yang merupakan jalan tol yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Ruas Palindra menghabiskan dana sekitar 3,4 triliun rupiah yang bersumber dari penyertaan modal negara, investasi swasta, dan pinjaman ke PT Hutama Karya sebagai kontraktor yang ditunjuk pemerintah. Sementara pembangunan jalan tol ini membutuhkan lahan seluas 302 hektar. Jalan Tol Palindra merupakan jalan tol yang membutuhkan kerja keras serta konstruksi khusus seperti penyedotan bagian bawah tanah yang sangat menyulitkan. Karena jalan tol ini merupakan jalan tol yang melintasi rawa-rawa. Selanjutnya tol yang telah beroperasi yaitu ruas tol Sigli Banda Aceh atau Sibanceh seksi 4, yaitu ruas tol Indrapuri Belang Bintang yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Ya, ruas tol Sibanceh yang menghubungkan Indrapuri Belang Bintang tersebut memiliki panjang 13,5 km. Dengan diresmikannya jalan tol Sibanceh seksi 4 tersebut menjadikannya sebagai jalan tol pertama yang dibangun di Provinsi Aceh.
Terakhir yaitu Jalan Tol Pekanbaru Dumai atau Jalan Tol Permai, yang merupakan jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan antara Pekanbaru dengan Dumai yang berada di Provinsi Riau. Jalan tol ini mulai dibangun pada bulan Desember 2016 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 September 2020. Jalan tol ini membentang sepanjang 132 km, menghubungkan tempat-tempat atau daerah strategis seperti Minas, Duri, dan Kandis. Jalan tol ini terbilang cukup unik karena membentang pada tempat perlintasan gajah. Jadi jangan heran apabila kalian melihat kawanan gajah berkeliaran di pinggir jalan tol saat melewati jalan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya guys, agar kalian dapat mengetahui perkembangan channel ini selanjutnya.